baik. Apa yang bikin ngana rasa nggak baik-baik saja? Seringkali kita berpikir kalau misalkan malam-malam gitu kita sering merasakan gelisah, apalagi kalau sebelum tidur itu kita selalu pakai kepala itu kayak ribut begitu, kayak susah. Overthinking. Seperti overthinking. Apa yang bikin ngana overthinking sampai ngapai kepala tiap malam itu ribut? Kadang kita overthinking karena kita ke masa depan serta masalah-masalah yang pernah kita lalui itu yang bikin kita kayak selalu berdebat yang tapi isi pikiran. Berarti di masa sekarang ini ngana itu lagi ada di fase quarter life crisis, atau dia nama itu krisis serta 4 abad, dimana di umur sekarang ini ngana itu lagi krisis dengan apa yang akan terjadi di hari depan. Sebenarnya boleh mau pikir apa yang ngana harapkan di hari depan, tapi ngana jangan sampai apa yang ngana pikir di hari depan itu mempengaruhi ngana ke kebahagiaan sekarang. Masalahnya itu kita selalu kayak susah mesti hilang tapi isi pikiran tiap hari. Maksud itu terkadang hilang nomor di saat malam-malam itu ulang otak balik kepikiran kayak susah mesti hilang gitu. Terus apa yang bikin anak pikir terus? Karena ada trauma masa lalu sih itu. Trauma seperti apa? Itu melalui seseorang karena itu masalah percintaan. Iya. Terus sekarang pacaran? Sekarang masih belum siap mau buka hati ulang karena masih keingat dengan trauma-trauma lalu, jadi agak susah mau di fase itu ulang. Sebenarnya apa yang sudah terjadi di masa lalu itu tidak bisa dirubah, tetapi yang boleh ngana rubah itu adalah bagaimana ngana cara pandang dengan masa lalu itu. Karena apa yang sudah terjadi percuma karena itu sudah berlalu. Jadi usahakan kalau ngana menjadi lebih baik dari sekarang. Tapi pernah kayak ada satu kata-kata yang bilang kalau trauma itu adalah cacat seumur hidup, penyakit yang nggak bisa hilang. Nah itu luka batin. Sebenarnya boleh, satu-satunya cara yang boleh kasih sembuhkan orang dari trauma yaitu orang terima rasa sakit itu. Orang terima, orang resapi, orang rasakan, dan akhirnya orang boleh menyadari bahwa hal itu yang menyakiti orang ke diri sendiri. Lama-lama orang akan berdamai dengan luka-luka itu, dan orang akan berdamai dengan diri sendiri. Jadi mulai sekarang, apa yang bikin ngana luka, apa yang menyakiti ngana secara dalam, harusnya ngana terima kenyataan itu, karena kenyataan itu tidak bisa mau dirubah. Begitu. Kita sekarang mencoba untuk kayak berdamai dengan masa lalu, kayak kita susah ikhlas, tapi yang kejadian-kejadian yang mungkin bikin kita sampai sekarang susah lupa, kita susah ikhlas sama. Cuman seringkali kayak kita pikir apa ini boleh terjadi, apa ini boleh. Mereka pikir karena apa yang terjadi mana? Kayak ada kita mesti kita dan kayak ada nggak terima begitu. Nah jadi sebenarnya jangan berlenggut terus menghadapi diri dengan kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Karena apa yang sudah terjadi di masa lalu sekali lagi itu tidak dapat diubah, tapi yang dapat boleh dapat ubah itu menghadapi pandangan di dalam muka itu. Jangan perbiasakan belenggu menghadapi diri dengan kebiasaan menyakiti atau menyalahkan diri sendiri. Dengan belenggu menghadapi diri sendiri itu dengan kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Jangan belenggu menghadapi diri dengan kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Jangan belenggu menghadapi diri dengan kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Karena itu tidak sendiri di dunia ini. Karena masalah hidup itu dan persoalan hidup itu seringkali dirasakan oleh semua orang. Karena semua manusia di muka bumi ini pasti juga memiliki masalah dan persoalan yang jauh lebih rumit dari masalah dan persoalan yang sedang Anda hadapi. Karena sering dan berarti kesesalan Anda ke diri sendiri dengan semua hal yang terjadi. Iya.
terkadang kita kayak masih salah satu diri sendiri, dan waktu kita di dalam fase itu kita kayak menyalahkan Tuhan juga, karena waktu itu kayak nggak terima dan ya Tuhan kenapa mesti kita terus sih, soalnya waktu itu pas dengan pas waktu tapi adik waktu itu udah meninggal. Di saat hari itu yang kan misal hari ini kita kena masalah itu, DP besok itu tapi adik meninggal, kayak Tuhan KP ini tapi masalah bertubi-tubi. Itu yang bikin kita kayak bingung gitu. Terus di situ kayak kita kita kecewa, jadi di situ kita merasa macam siapa ini siapa ya mesti kita siapa ya tapi masalah bertubi-tubi gitu, kayak di situ kita menyalahkan Tuhan loh, itu yang bikin kita kayak. Terus dengan menyalahkan Tuhan, apa yang Anda rasa? Setelah sekian lama kayak kita semua lepas dari luka-luka itu, kita kayak macam berpikir, siapa dulu kita sesama ke Tuhan, padahal Tuhan kasih cobaan ke kita itu supaya kita itu tahu nih laki-laki pe sisi buruk dah, supaya kita nyendak ke depannya nyendak mau lebih itu sih. Kita nggak bisa bangun dari tempat tidur itu dalam 2 minggu. Kita trust kayak issue. Bukan trust issue emang dari dulu, cuman yang depresi ini yang pertama kita rasa itu pas tahun lalu itu pas kejadian itu sih, yang 2 minggu emang kita nggak bisa makan, nggak bisa mandi, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Itu kita sampai 3 hari tape baju nggak ganti-ganti, kita pakai terus karena kita memang nggak bisa bangun dari tempat tidur. Berarti sulit kan ada di fase itu kan? Sangat sulit, makanya kayak sekarang kita lebih belum siap untuk buka hati karena takut ada di fase itu nih. Jadi kalau pernah alami hal-hal yang demikian, berarti per sekarang jangan dulu. Iya, kalau sekarang belum pikir bapak tolak dulu nih. Masih karena DP yang lebih baik begini, berpacaranlah karena kesiapan, bukan karena kesedihan. Karena apa? Karena komitmen jangka panjang butuh persiapan secara matang. Jadi sekarang sembuhkan dulu diri sendiri, nanti kalau sudah ada waktu baru ya orang baru. Jangan pergunakan orang baru for melupakan orang lama. enggak. Biarlah luka itu mana yang bisa sembuh sendiri supaya orang baru tidak merasa DP dampak. Itu yang kita pikir sekarang kita kayak belum mau berpikir kita mesti buka hubungan baru, enggak. Sekarang kita masih berpikir fokus pada masa depan, karena waktu masalah itu kita nggak masuk kampus selama 2 minggu. Makanya kita sekarang kayak mending kita fokus dulu ke hal-hal yang penting. Masalah percintaan itu boleh ke belakang, jadi kita sekarang fokus ke masa depan dulu. Jadi sekarang anak mau kasih salah siapa? Mengaku diri sendiri atau orang lain? Sekarang kita sesalah tapi diri sendiri karena kita yang salah pilih. Mungkin kayak yang salah pilih dengan kita yang padahal dari sebelum itu kayak kita pernah dapat selingkuh dari tahun 2021, itu putus balikan lagi di tahun 2022. Selama kejadian yang sama juga diselingkuhi, baru kejadian ketiga itu di tahun lalu. Jadi kayak sekarang kita pikir laki-laki itu sama-sama, kayak kita mau dekat dengan laki-laki itu tentunya bekerja, kalau mau buat tunangan atau kayak mau panggil pacaran itu kan belum Pak. Jadi kalau sekarang lebih baik itu fokus jadi diri sendiri. Iya sih. Lebih memfokuskan ke masa depan sekarang. Terus ngerepe plan 5 tahun ke depan mulai dari sekarang itu apa? Tapi planning 5 tahun ke depan itu kayak kita masih melanjutkan sampai kuliah. Oke. Terus kuliah, kerja di luar, umur panjang 7 tahun. Amin.
Sebenarnya Anda jangan belenggu ngana diri dengan kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Karena siapa? Karena di dunia ini bukan hanya ngana diri saja yang dihimpit oleh masalah dan persoalan hidup. Karena semua manusia yang hidup di muka bumi ini ada masalah dan persoalan yang jauh lebih rumit dari masalah dan persoalan yang saat ini ngana hadapi. Karena siapa? Masalah dan persoalan hidup adalah sesuatu yang niscaya dalam hidup ini. Artinya semua berpeluang mendapat masalah dan persoalan hidup. Karena memang hidup ini diciptakan dari Tuhan dengan penuh masalah dan ragam persoalannya. Nggak ada bisa menghindari masalah. Karena siapa? Karena masalah merupakan bubur kehidupan. Jadi jangan pernah benci masalah, jangan pernah melihat kesesalan ke diri sendiri, atau mana anggap masalah itu sebagai musuh. Karena itu mesti anggap masalah hidup itu sebagai teman hidup yang harus Anda terima dengan ikhlas dan rela hati. Karena jangan biarkan anak diri itu terpuruk dan kalah hanya karena masalah yang Anda hadapi yang selalu himpit anak hidup. Karena mesti sadar bahwa Anda itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, paling berharga, dan Anda pasti memiliki kesempatan untuk menerima hal-hal yang baik dan untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadikanlah pengalaman hidup itu sebagai pelajaran hidup, bukan musuh. Jadi sekarang kita semua seikhlas untuk masalah-masalah lalu, kita semua berdamai dengan keadaan yang lalu, dan semua mulai kehidupan yang baru dengan Penuh rasa syukur. ya, lebih banyak bersyukur sekarang, tidak menyalahkan siapapun, dan mengikhlaskan semua hal yang pernah terjadi. Itu adalah salah satu cara orang berdamai dengan Diri sendiri. diri. Oke, terima kasih. Terima kasih.